Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Indahwati dari UPT SD Negeri 14 Gresik, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, pendidikan yang menuntun, yaitu mengembangkan potensi murid, mengembangkan karakter, dan memperbaiki laku murid. Yang kedua, kodrat anak, yaitu merdeka, artinya tidak bergantung dengan orang lain dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah bermain, artinya di sini pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga sudah ada pada diri anak. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Lalu yang keempat, bukan tabula rasa. Artinya di sini seorang pendidik harus menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Selanjutnya yaitu pendidikan yang menitik beratkan pada budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya hanya melihat nilai siswa dari aspek kognitif saja. Saya menganggap jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya lebih mementingkan ketuntasan dalam penyampaian materi daripada memahami karakteristik murid. Sehingga saya sering melupakan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Seringnya menggunakan metode ceramah dan penggunaan media hanya sesekali, sehingga di sini pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah benar. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pembelajaran yang saya lakukan seharusnya berpusat pada murid. Murid sebagai subjek pembelajaran yang bebas berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Saya harus mempelajari karakteristik murid sehingga dapat menyesuaikan dengan gaya belajar murid dalam pembelajaran. Dan mengajarlah dengan hati. Artinya, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya di sini saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menerapkan metode student center, pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Lalu, pembelajaran yang saya lakukan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Artinya di sini saya harus menerapkan pembelajaran abad 21 yang menuntut anak untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial budaya. Dan yang terakhir, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Cukup sekian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.